Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1469, apakah Anda masih tahu misi Anda? Ling Guofeng tercengang. Dia pikir dia salah dengar. Bagaimana mungkin dia tidak bisa disembuhkan? Apakah dia akan mati? Apa yang kamu katakan? Sudah kubilang aku tak bisa sembuh. Biarkan saja alam berjalan sebagaimana mestinya, kata lelaki berbaju putih dengan tenang di dalam hati. Apakah kamu tidak takut mati? Saya telah hidup bertahun-tahun sehingga saya menjadi acuh tak acuh terhadap kehidupan dan kematian. Kalau begitu, kamu tidak bisa begitu saja melakukannya tanpa menerimanya. Kamu sekarang sedang berjuang melawan hidupmu sendiri, mengerti? Ling Guofeng berkata dengan cemas, jika kamu tidak mengerti sesuatu, jangan bertanya, kembalilah sekarang dan cari cara untuk membawa Sun Sengshu kembali. Ling Guofeng tidak mengerti alasannya dan sedikit kecewa, tetapi dia tidak berani untuk tidak patuh, dan akhirnya mengangguk, oke. Berbalik dan pergi. Pria berpakaian putih di ruang rahasia, di sisi lain, tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Dia bahkan tidak bisa menahan tawa. Orang tua gila, IQ-mu terlalu rendah. Kamu hanya ingin bersekongkol melawanku. Sekarang aku tidak akan sembuh dan akan menunggu untuk mati. Mari kita lihat bagaimana kamu dapat mengambil inisiatif untuk menyelamatkanku. Dia menatap tubuhnya dengan percaya diri di wajahnya. Hanya dia yang tahu betapa pentingnya hidupnya, jadi tidak ada yang tahu pikirannya yang sebenarnya. Ketika Ling Guofeng kembali, ia mendapati Sun Sengshu telah pulih dan sedang duduk di tanah bermeditasi, mengatur napasnya. Pendeta Tao tua yang gila itu duduk di sebelahnya, masih mempertahankan postur tubuhnya sebelumnya, seolah-olah ia tidak bergerak. Ling Guofeng sangat gembira. Setidaknya luka Sun Sengshu telah sembuh. Ia melangkah maju dan mengepalkan tinjunya ke arah pendeta Tao tua itu. Terima kasih telah menyelamatkan Sun Sengshu. Berapa biaya konsultasi yang kau inginkan? Aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Tidakkah kau membutuhkan bantuanku dalam membentuk formasi 3 elemen langit, bumi, dan manusia? Pendeta Tao tua yang gila itu bertanya dengan nada bingung. Ling Guofeng tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan pria berpakaian putih itu. Jadi dia hanya bisa berkata dengan jujur, kami telah memutuskan untuk tidak membentuk formasi 3 bakat. Sekarang saya akan membawa Sun Sengshu pergi. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, Tuan. Begitu dia selesai berbicara, Ling Guofeng melangkah maju dan hendak membawa Sun Sengshu pergi. Ling Guofeng baru setengah jalan ketika tiba-tiba dia merasakan sebuah kekuatan dahsyat menyapu ke arahnya, seperti gelombang laut. Dia segera berhenti dan mengangkat tangannya untuk menyerang kekuatan itu. Bang, terdengar suara benturan di udara. Lalu tubuh Ling Guofeng terlempar seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Puff, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Ling Guofeng jatuh terlentang di tanah. Ia ingin bangun tetapi dadanya terasa sakit sehingga ia segera menutupi dadanya. Ia buru-buru melihat dan mendapati bahwa pendeta Tao tua gila itu duduk di sana, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mengapa kamu ingin menyakiti orang lain? Aku tidak bermaksud menyakiti siapapun. Aku hanya ingin membunuh seseorang. Kebetulan saja kau bertemu denganku, kata Taois tua gila itu dengan nada tenang. Bahkan seolah-olah dia tidak punya perasaan terhadap serangannya sendiri. Ling Guofeng terkejut dengan apa yang dikatakan pendeta Tao gila itu. Dia tidak menyangka bahwa pendeta Tao itu benar-benar akan mengatakan bahwa dia ingin membunuh seseorang. Kau ingin membunuhku? Kau bukan siapa-siapa yang tidak layak kubunuh.
Nada bicara pendeta tua gila itu penuh dengan penghinaan dan penghinaan, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon besar. Kamu, Ling Guofeng merasa sangat terluka harga dirinya dan bahkan lebih terhina. Siapa yang akan kamu bunuh? Apakah Sun Sengshu? Benar sekali, aku hanya ingin membunuh Sun Sengshu. Pendeta Tao tua yang gila itu menatap Sun Sengshu dan berkata dengan dingin. Mengapa? Ling Guofeng bertanya dengan cemas. Aku baru saja berhasil menyelamatkannya. Apakah ada yang salah dengan membunuhnya sekarang? Bukankah ini normal? Kamu, Ling Guofeng benar-benar tidak bisa berkata apa-apa oleh Taois tua gila itu. Dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa dan bingung dengan cara Taois tua gila itu menangani masalah tersebut. Sekarang Sun Sengshu telah menjadi orangku. Hidup dan matinya berada di bawah kendaliku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Setelah pendeta Tao tua gila itu selesai berbicara, dia berdiri dan melambai ke arah Sun Seng. Aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Ikutlah denganku. Sun Sengshu langsung berdiri tanpa berkata apa-apa. Ia tahu bahwa pendeta Tao tua gila itu berusaha menyelamatkannya. Jadi ia mengikutinya dan hendak pergi. Ling Guofeng sedikit bingung sekarang. Dia tidak bisa mengerti karakter seperti apa pendeta tua gila ini. Namun fakta bahwa dia bisa mengalahkannya hanya dengan satu gerakan dan membuatnya muntah darah menunjukkan bahwa keterampilan bela dirinya tidak dapat digambarkan dengan cara biasa. Bahkan levelnya berada di luar imajinasi Ling Guofeng. Setelah menyaksikan pendeta tua gila itu membawa pergi Sun Sengshu, dia berjuang untuk bangkit dari tanah dan bergegas kembali ke villa keluarga Zhao. Setelah mendengarkan cerita Ling Guofeng, wajah pria berbaju putih itu tampak sangat jelek, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan hawa membunuh. Seolah-olah ada makhluk hidup yang terbangun di dalam tubuhnya dan dia menjadi sedikit gila. Jelas, dia tidak menyangka pihak lain begitu kejam dan bertekad untuk menolak setuju. Pergi dan sembuhkan lukamu dulu, tunggu kabar dariku. Pria berpakaian putih memberi perintah pada Ling Guofeng. Ling Guofeng mengangguk dan pergi, sementara lelaki berpakaian putih itu tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Di sisi lain, Sun Sengshu memandang Feng Laodao. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pendeta Tao tua yang gila itu tiba-tiba berbalik. Kedua matanya menatap tajam ke arah wajah Sun Sengshu. Apakah kau lupa bahwa aku sudah bilang padamu untuk tidak memanggilku guru? Aku, panggil saja aku pendeta Tao, kata pendeta Tao gila itu lagi. Sun Sengshu mengangguk cepat. Guru, apa yang harus kita lakukan? Sekarang, kembalilah ke Tao Huawu milik keluarga Zhao dan jadilah tuan muda keluarga Zhao. Jangan khawatir tentang apa yang terjadi di sana. Tapi bagaimana dengan Ji Fei? Pihak lain pasti akan menangkapku atau membunuhku. Pendeta Tao tua yang gila itu merasa puas. Apa yang baru saja dikatakannya hanyalah sebuah ujian untuk menguji Sun Sengshu. Apakah dia telah melupakan tugasnya dan telah kehilangan kebaikannya? Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya, jadi dia sangat senang. Kembalilah ke keluarga Zhao seperti biasa. Bahkan jika mereka menangkapmu, mereka tidak akan membunuhmu. Kamu tidak perlu takut pada apapun. Mendengar ini, Sun Sengshu mengangguk. Oke, aku akan mengingatnya. Teruskan. Pendeta Tao tua yang gila itu berkata demikian dengan santai, lalu berbalik dan menghilang. Sun Sengshu kini agak bingung dengan guru yang ditemuinya lagi itu, atau tidak dapat memahaminya, tetapi dia tetap percaya kepada orang tua itu dan segera bergegas mendatangi keluarga Zhao. Rumah Fei Tang, Ji Fei sedang duduk di villa ketika dia tiba-tiba merasakan aura kuat menyapu dari luar. Tepat ketika dia ingin melawan, aura itu tiba-tiba menghilang.
Ji Fei buru-buru mengikuti momentum itu dan segera tiba di daerah yang tenang di luar Fei Tang Mansion. Saat itu hari sudah malam, dan meskipun belum terlalu gelap, suasananya jauh lebih sunyi. Lagi pula, ini sudut, jadi terkesan lebih sepi. Ji Fei dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah punggung pendeta Tao yang gila itu, dan segera ekspresi gembira muncul di wajahnya. "Halo, pendeta Tao, aku belum mengucapkan terima kasih atas bantuanmu terakhir kali." Ia hanya menunduk pada pendeta Tao tua gila itu. "Itu masalah kecil, jangan dimasukkan ke hati. Aku datang kepadamu hari ini karena aku ingin membicarakan sesuatu denganmu." "Kamu bicara," Ji Fei bahkan lebih sopan kepada pendeta Tao gila itu. "Sebagai pemimpin Dragon Hall, apakah kamu masih tahu misimu?" Bab 1470. Apa itu murni? Ji Fei tertegun dan menatap Tao tua gila itu dengan ekspresi penasaran dan kebingungan yang mendalam di wajahnya. Mengapa dia tiba-tiba bertanya tentang misinya sebagai pemimpin Dragon Hall? "Apa artinya ini, Guru? Mohon berilah saya beberapa saran," Ji Fei bertanya dengan sopan. "Apa yang kurang dari Long San sekarang? Sebagai kepala aula, kamu seharusnya tahu, kan?" Pendeta Tao tua yang gila itu menatap Ji Fei dan bertanya dengan nada tenang dan sedikit mengkritik. Ji Fei tercengang lagi. Tentu saja dia tahu apa yang hilang. Jiwa naga, itulah yang King Chang katakan kepadanya secara spesifik. Dan itu juga merupakan permintaan terakhir si Kou Siong sebelum kematiannya. Hanya dengan mengambil jiwa naga, Long San dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya dan membuat Long Tang lebih kuat. Namun ini adalah rahasia. Dan menurut si Kou Siong dan yang lainnya, jiwa naga itu diperoleh oleh Tamamono Mae, tetapi dia belum menemukan Tamamono Mae. Apa maksud Tao tua gila itu dengan menanyakan hal ini? Bagaimana dia tahu? Mata Ji Fei terus-menerus berkilat dengan pertanyaan, dan dia terus berpikir. Untuk waktu yang lama Ji Fei bertanya ragu-ragu, apakah pendeta Tao itu tahu? Ini adalah topik yang sangat luas jangkauannya, dan melibatkan terlalu banyak hal. Sekarang ini berada di luar kendali siapapun. Saya tidak dapat memberitahu Anda semua beritanya. Tetapi sekarang saya hanya dapat memberitahu Anda satu hal. Jika Anda ingin menemukan jiwa naga, Anda harus mulai dengan musuh Ling Kongsu yang Anda hadapi sekarang. Jiwa naga berhubungan dengan mereka. Mendesis, Ji Fei menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka bahwa masalah jiwa naga juga akan melibatkan Ling Kongsu. Hal ini membuatnya sedikit terkejut, tetapi dia langsung menjadi marah. Mendengus, orang-orang yang tersisa cepat atau lambat akan mati. Ini hanya masalah waktu. Nada bicara Ji Fei penuh dengan kemarahan dan niat membunuh. "Idemu bagus. Tapi aku tidak tahu apakah kau benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh mereka," kata Tao tua gila itu tanpa menunjukkan belas kasihan kepada Ji Fei. Namun Ji Fei tidak menunjukkan emosi apapun. Sebaliknya, dia menatap pendeta Tao yang gila itu dengan sangat wajar dan berkata, "Tolong beri saya nasihat, pendeta Tao." Pendeta Tao tua yang gila itu merenung sejenak. "Sekarang kamu harus mengendalikan orang-orang yang bersembunyi di keluarga Zhao, sehingga kamu dapat menemukan petunjuk tentang jiwa naga. Dialah kuncinya." "Maksudmu dia?" Ji Fei jelas tidak menyangka bahwa dia tidak mengambil tindakan apapun sebelumnya untuk menemukan dua orang lainnya yang membentuk formasi Bagua 5 elemen. Tetapi dia tidak menyangka orang itu akan memainkan peran yang begitu penting. Itu jelas tidak terduga. Dia adalah petunjuk yang sangat penting. Kau harus memahami petunjuk ini dengan baik. Pendeta Tao tua yang gila itu menegaskan lagi. Melihat pihak lain begitu serius, Ji Fei mengangguk dengan berat. "Oke, aku mengerti. Terima kasih sudah mengingatkannya."
Pendeta Tao tua yang gila itu menatap wajah Ji Fei dan berkata, "Kamu masih punya tugas berat yang harus kamu lakukan. Masalah wanita adalah masalah penting yang harus kamu hadapi." Ji Fei tercengang saat mendengar perubahan topik yang tiba-tiba, dan tak dapat menahan tawa. Itu tidak mungkin. Masalah dengan wanita hanyalah cinta atau bukan cinta, dan di hatiku, hanya ada satu wanita, istriku Li Ruoxi, dan wanita lainnya adalah sahabat karib. Pendeta Tao tua yang gila itu tidak banyak bicara, hanya tersenyum dan berkata, "Beberapa hal akan kamu ketahui ketika saatnya tiba." Meskipun Ji Fei tahu bahwa ada makna yang dalam perkataan Feng Laodou, dia tidak berkutat pada hal itu. Sebaliknya, dia menatapnya dan bertanya, "Saya ingin tahu siapa saja orang-orang dengan emas murni, kayu murni, tanah murni, api murni, dan air murni dalam formasi Bagua 5 elemen." Pendeta Tao yang gila itu tertegun sejenak lalu menatap Ji Fei. "Mengapa kau berpikir untuk bertanya padaku? Kalian para penganut Tao telah mempelajarinya lebih dalam dan menyeluruh. Saya yakin kalian pasti akan mengetahuinya." Pendeta Tao yang gila itu mengangguk. "Kamu masih sangat fleksibel. Karena kamu bertanya padaku, aku akan memberitahumu. Yang disebut murni sebenarnya berarti bahwa tanggal lahir mereka konsisten. Seperti 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, 1 jam, dan 1 menit. Orang-orang terlahir seperti ini." "Apakah ini yang disebut murni?" Pendeta Tao tua yang gila itu mengangguk. "Ya, inilah yang disebut murni." "Tetapi bagaimana kita bisa menemukannya?" Ji Fei bertanya dengan ragu. "Sangat sulit ditemukan, karena setelah menambahkan usia di depannya, akan semakin sulit ditemukan." Sang Taois gila itu melanjutkan. Ji Fei juga mengangguk. "Lalu bagaimana kamu menemukan kelima orang ini?" Pendeta Tao tua yang gila itu memperlihatkan senyum penuh arti di wajahnya, yang membuat Ji Fei penasaran. "Tolong beri saya beberapa saran, Pendeta Tao. Sebenarnya ini hanya teori. Kalau mau benar-benar menemukannya, kita harus melihat ke langit dan membaca peruntungan orang untuk menemukannya." "Apakah Pendeta Tao tahu bagaimana melakukannya?" Ji Fei bertanya tergesa-gesa. Pendeta Tao tua yang gila itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa melakukan ini. Kalau tidak, aku tidak akan ingin menyelamatkan orang itu tadi." Dia memberitahu Ling Haofeng tentang bagaimana dia baru saja membantu menyembuhkan Sun Sengshu dan apa yang ingin dia ketahui tentang 2 orang lainnya melalui Ling Haofeng. Setelah mendengar ini, hati Ji Fei sekali lagi diselimuti bayangan. Sekarang tampaknya segalanya menjadi semakin sulit. Di satu sisi, sulit untuk mengendalikan pihak lain. Di sisi lain, bahkan lebih sulit untuk memastikan kendali pihak lain dan menemukan petunjuk tentang jiwa naga. Pendeta Tao yang gila itu melihat ke villa Ji Fei dan berkata, "Terkadang, banyak hal terjadi dengan cara yang tidak terduga. Jangan terlalu cemas. Sekarang targetmu adalah Ling Kongsu, dan kamu dapat menemukan petunjuk tentang jiwa naga. Kamu dapat menyelidikinya perlahan-lahan. Cepat atau lambat, kamu akan menemukan petunjuk." Ji Fei terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk penuh semangat. "Terima kasih atas bimbinganmu, Pendeta Tao. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelidiki dan mencoba menemukan petunjuk serta menemukan solusi untuk masalah ini." Pendeta Tao tua yang gila itu mengangguk dan berkata, "Tolong jaga Sun Sengshu di sini untukku. Aku pergi dulu." Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu Ji Fei bereaksi, dia segera menghilang dari tempat itu. Ji Fei awalnya berpikir bahwa setelah mengendalikan Zhao Mengxing dan yang lainnya, dia bisa menjebak mereka sampai mati dan kemudian berhasil memaksa mereka untuk mengungkapkan petunjuk. Tetapi sekarang tampaknya menjadi lebih sulit, terutama apa yang disebut jiwa naga, yang merupakan masalah yang bahkan lebih sulit untuk dipecahkan.
Wajah Ji Fei menampakkan ekspresi serius, bahkan penuh pertimbangan. Didi, pada saat ini, ponsel Ji Fei tiba-tiba berdering, melihat bahwa itu adalah panggilan dari Li Ruoxi. Dia tersenyum dan menekan tombol jawab. Istri, mengapa kamu belum tidur? Kami sedang menunggu untuk merayakan ulang tahun Huo Lei, kata Li Ruoxi dengan penuh semangat. Hari ini ulang tahun Huo Lei, kenapa dia tidak memberitahuku lebih awal? Kalau saja dia memberitahuku lebih awal, kita bisa keluar untuk merayakannya, kata Ji Fei sambil berjalan kembali menuju villa. Ulang tahun Huo Lei jatuh pada malam hari. Dia biasa merayakan ulang tahunnya saat suasana malam sepi dan saat dia berbicara. Suara Li Ruoxi terdengar dari telepon dan juga terngiang di telinga Ji Fei pada saat yang sama. Dia sudah memasuki villa. Lampu di ruang tamu dimatikan, dan lilin yang menandakan usia 22 tahun dinyalakan. Huo Lei duduk di tengah dengan mengenakan topi ulang tahun. Li Ruoxi, Seng Lingyun, Zuli, dan bahkan Su Piaomiao keluar dan duduk-duduk untuk merayakan ulang tahun Huo Lei. Sekarang jam 9:09, sudah siap, seru Juli dengan gembira. Ketika Ji Fei mendengar kali ini, alis sensitifnya berkedut 2 kali. Bersambung.